رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وشهداء والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى حضرة جامع الأنبياء ورسل الشهداء والصالحين والعلماء الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وإلى أرواح كل ولية المشاعر والخارجين على مغربها وبيمينها إلى شمالها والخمس خاصة إلى أرواح قدر pada orang arif dan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dan sahabat Syekh Al-Hadis wa ila hadratil Syekh Muhammad bin Zainal Muhammad Syekh Sayyid Abdullah bin Syekh Muhammad Hafiz khususnya hadir syara'an al-alama Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa khususnya hadir syara'an al-alama Ahmad al-Syekh al-Bishijah wa khususnya hadir Syekh bin Muhammad bin Qasbah wa khususnya hadir Syekh Muhammad Zaid bin Abdullah wa khususnya hadir Syekh Ahmad Rifat bin Muhammad bin Bishijah wa khususnya Al-Quran wa di baitihi wa ahli silsilatul akhirin wa li jami' masyayikhihim ulama sunnah wal jamaah bi Allah yaghfir lahum wa ya'fu lahum jannah wa yaqum bi asrar وَالْفَضْلِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وأعمامنا وأعماماتنا وأخواتنا وذريتنا وذريتكم ومشايخنا ومشايخنا في الدين ثم إلى أرواح أموات هذه القرية هذه البلدة dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahu akbar lahum warhamhum wa'afihim 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 waj'alil jannata lahum wa hum syuhada'a lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratul mukarramin, para hadirin, para jamaah, para sepuh, para bapak serta para pemuda, dari khusus patriark Habib Tuhan ingkang mulia ingkang kula mulyakaken. Sedherengipun mangga kula sembah kanthi ucapan alhamdulillah datang dalu semenika pada malam hari ini kita masih senantiasa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan, yang telah dianugerahi kepada kita, terutama nikmat jasmani, nikmat rohani. Nikmat jasmani ini kula panjenengan sami, nikmat badanipun kula panjenengan sami dipun kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rohani pun kula panjenengan sami purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaliyan punika nikmat ingkang paling agung kang nikmat kalawau boten dipun paringaken datang sedantenipun hamba-hamba Allah kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kang dipun pilih dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kula panjenengan sami menika termasuk hamba-hamba Allah kang dipun pilih dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Allah kula panjenengan sami sampun dipun pilih dari Allah Subhanahu wa taala boten nyia-nyiaken datang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
dan tidak semua umat manusia dikehendaki oleh Allah atau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu atau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tengeriku ini mereka luas maknanya ya. Makna ibadah itu luas. Pirang-pirang ulama menafsir terkait masalah ibadah. Yang paling sederhana ibadah itu ketika tidak maksiat ibadah. Ya artinya kebalikannya maksiat kan taat ya. Kebalikannya taat maksiat, bakal ditaat maksiat, bakal di maksiat taat, bakal di surga neraka, bakal di neraka surga. Masa taat lebih mungkin. Ya. Tapi cuma cikin anak istilah mubah, anak istilah sahabat dan sebagainya, kuno perspektif fikih ya. Jadi secara umum ya bakal di maksiat taat atau bakal di maksiat ibadah. Masa taat beli ibadah beli kan dimungkin. Nah alhamdulillah belakangan jenengan sami kita masuk kaulanipun Allah, hambanipun Allah, kami pun terasakan dari Allah turun lan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga mawon ibadah belakangan jenengan sami termasuk ibadah kami pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga mawon ibadah belakangan jenengan sami ibadah kami pun tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mawon kami itu hangturakan tadi ada sampai ibadah kita sia-sia ya mau kebegalkan hawa nafsu, kebegalkan ego ya. Artinya terhalang oleh hawa nafsu kita, terhalang oleh ego kita sehingga ibadah kita sia-sia. Mau dibilangin ada juga yang mengartikan bahwa ibadah fi'lul mukallafin ala mukhalafatil hawa nafsi. Disebut ibadah itu ketika kita berbuat kemudian perbuatan kita bertentangan dengan hawa nafsu. Apapun itu bentuknya, ketika bertentangan dengan hawa nafsu, maka itu disebut ibadah. Iya, jari nafsu ya pikir ngaji. Jari hawa nafsu sholat bunyi dia perhatiin, boro-boro sholat bunyi kan kok ya. Lagi sholat awan mawon tanggung ya. Apa mana sholat bunyi berarti jelas-jelas ibadah. Hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu itu sudah pasti disebut ibadah. Tapi anak mazhab sing sholat bunyi wajib anaknya. Dia mulai itu hukumnya wajib. Ya bagaimana diwajib yang sebagai saya dulu. Ya sih. Kayak mulai cara Michael hukumnya wajib. Ya wajib bagaimana kalau sebagai saya dulu. Lebih ramai ketika memunculkan statement bahwa yang mulai menurut saya itu hukumnya wajib. Dasar yang didalil apa? Ya dalilnya gampang yang terus bisa. Kayak mulai kan secara bahasa kan tami di dalam waktu berhenti. Ya tami yang terus bisa. Ya. Tapi sing dipun maksud habis awal yang kita menganggap pula seketik demi seketik ningkatakan ibadah pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja namun ibadah turu, aja namun ibadah dodok, aja namun ibadah jentul ngobrol ya. Jentul ngobrol, dodok, turu pun bisa disebut ibadah ketika kita tidak melakukan maksiat. Apalagi jelas niat haji, niat zikir, jelas niat mawon sampun dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah pasti akan diterima di sisi Allah selama tidak ada penghalangnya. Penghalangan apa ya bang? Nuruti hawa nafsu, nuruti ego, bener jari dewek, pinter dewek. Sing saja salah kabeh, sing saja bener kabeh. Surga yang kita dewekan, terus kebetulan. Ya wong bener dewek nyatanya berpikir kok di surga kalau siapa menurutnya. Mengarani betul salah kabeh. Sholawat dan salam mugia mawon nabi berteman junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Keluarga itu para sahabat itu para tabi'in. Moga-moga mawon sholawatullah wa salamullah nabi berteman bulan apa jenengan sami hamidah rabbal alamin. Kersane ing menika rasa kersane kang sampun kemudian terpaham dengan itu musonef faslun walaya juzul istimalu awal dahab wal biddah. Faslun utawi iku pasal suci.
fi bayani ma yahrumu isti'maluhu awani wa ma yajuzu. Pasal di sini menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan untuk mempergunakan dan hal-hal yang diperbolehkan untuk pergunakan terkait masalah tempat ataupun wadah. Wala yajuzulan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalam selain ketika darurat ya rajulin al-muratin bagi seorang lelaki maupun perempuan. Apa sih orang boleh istiqmalu awani dhahabi nganggo biro-biro wadah emas wal fiddati lan perak. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh mempergunakan tempat ataupun wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihi. Ay la yajuzu fi aklin wala fi syurbin wala ghairihi. Tidak boleh kita mempergunakan tempat, baik itu tempat makanan, tempat minuman ataupun selain keduanya. Artinya gawe rak saking akeh dunia misalnya kayak saking sugih emas sehingga gawe rak terbuat dari emas ya. Kemudian gawe celana terbuat dari emas misalnya kan. Tuku mobil sih terbuat dari emas ya. Beberapa bulan yang lalu ya anak wong sing serba emas kabeh omahe kayak di media bener salah ya. Mobil emas kabeh sampai tangga tingkat mati kate manggo emas mati digawe ya pas digawe mati. Dan di sini dijelaskan tidak boleh kita mempergunakan tempat yang terbuat dari emas ataupun perak, baik itu tempat makanan, tempat minuman, ya gelas terbuat dari emas, piring terbuat dari emas, itu tidak boleh. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, dan begitu juga diharapkan seperti diharamkannya kita memakai tempat yang terbuat dari emas, yahrumu ittikhadhuhu, haram nyimpen min ghairi isti'malin saking tanpa nganggo. Keharamannya kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas juga diharapkan kita menyimpannya. Meskipun demikian ya sulit terjadi bagi kita boro-boro piring emas, boro-boro gelas emas, boro-boro sendok emas, paling anaknya mas ikor ya. Joko. Mas wadi tadi. Iya. Jadi intinya kita kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita ibadah. Jadi ngaji pada dasarnya ingin mereka perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait masalah itu sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi atau memang sama saja terjadi. Ya mungkin terjadi pada seseorang ya, tapi kan bagi kita semua kan sangat mustahil ya ketika kita memiliki piring emas, gelas emas, apa maning rak emas kan mustahil ya. Bagi kita, bagi akal kita kan mustahil. Ya. Tapi pada dasarnya kita ngaji ingin menikah nuruti berita Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham, tinggo sehingga ngaji bisa disebut ibadah tempat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma cikin buang-buang energinya lebih penting. Buku kita urip di bawah ibadah tempat Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dalam benak pikiran kita tuh terkadang ya dalam masalah ibadah sekalipun ya mencari kualitas, mencari kehebatan, pamor dan sebagainya. Jadi karena Allah itu kelalaian pada akhirnya ya mohon. Iya, jadi ibadah haji si modal teman-teman iku ujung-ujungnya kayak dibeluk tak haji kan mau kan berarti kan karena Allah itu nanti kan ngaji zaman emang dari paham ngaji zaman emang jaga bener hari masalah bener mah pribadi masing-masing asli kayak kita kan antara ngaji kalau beli bener ngaji itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tas ngaji di masa yang berbeda bener pribadi kita itu salah ya. Ngaji juga dipaham ikut tuntutan kita atau tuntutan sekalipun bukan tuntutan
tuntutan utama bagi kita seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin mah terlepas pembelaan atau apa kenyataannya bisa masa kita gede ini ya. Kita bisa mani-maniku yang bisa kayak gini kita berdua intinya kita niat ibadah kepada Allah selajeng menika ngindari atau amal syafaat Rasulullah selajeng menika tabarukan amal berkah datang kita berpun salah guna soal saking ikhlas anggenipun amal ibadah saking ikhlas anggenipun ngarang anggenipun iki kita iki sampun berabad-abad tapi masih eksis ya. Beda buku-buku zaman segini, buku zaman segini viral kali setahun orang novel sekalipun ya. Novelnya Syekh Abdul Rahman Tasawwur ya hanya beberapa tahun kemudian hilang. Tapi Fathul Qorib seluruh Nusantara semua membaca kitab Fathul Qorib padahal sih dibahas dia mau dimasuk akal ya. Piring emas, gelas emas boro-boro, gelas emas piring emas makin dadak ya. Makin dadak ya di atas piring makan kabeh. Ya tak kempong mulu temen. Jadi ada salah perspektif ya, salah paham ya. Kita kabeh mangan dadak ya. Yang datak mulu masa juga harga mungkin sambut dulu waktu zaman Rasulullah SAW Kanjeng Nabi pernah disuguhi kurma kan tepat kurma itu nganggo piring emas. Nah Kanjeng Nabi itu diwalik piringnya kemudian kurmanya dalam sinte piring berarti kan diwadahi beli ngarang ini ada diwadahi naruh kurma di sedure ini piring tapi beli diwadahi. Itu termasuk salah satu dasar bahwa kita tidak boleh menggunakan wadah baik wadah makanan, minuman ataupun selain keduanya itu tidak boleh. Nah, juga diharapkan kita menyimpan. Jadi dua piring mas dirawati behemat, dua gelas mas dirawati behemat, beli. Itu pun sama hukumnya haram. Jadi Jibril zaman cilik didol ya. Awak didol dari masih. Didol kan mangikron dua gelas mas mangikron bisa komen dol memang didol. Didol. Piala pun itu indah deh. Nah piala mah dudu ada. Hari piala mah bentuk. Pada bekor kali, pada bekor ali ya. Boleh kita membuat kesenian terbuat dari emas. Yang tidak boleh itu kita membuat wadah atau dibuat untuk wadah, baik wadah makanan, wadah minuman ataupun wadah-wadah yang lain. Termasuk untu emas ya. Untu emas kan nasi wakilnya ya mungkin terjadi ya. Untu emas saking sugiye untune ompong diganti untuk untu emas ya. Ya karena kalau tuh memang darurat artinya bisa diganti untuk selain emas misalnya kayak emas yang berbelarak tidak ada lain kecuali untuk emas ya boleh ya mancingnya darurat dan itu pun diperbolehkannya itu ketika memang untunya totalitas tidak ada ya artinya opong untunya copot kemudian diganti untuk emas beda halnya penguatan boleh ya penguatan boleh ya ketika wong lanang itu tidak boleh asal tidak boleh memakai perhiasan terbuat dari emas termasuk untu ya. Nah, ketika masih ada sisa-sisa untu kemudian ditambah diwadahi karo wadah emas, ya bagian daripada wadah yang terbuat dari emas. Untunya tugel disambung atau diwadahi karo wadah emas berarti kan mancing inak minat dahar juga tidak boleh. Nah, emas ataupun perak nah ini ya. Artinya terkadang ada perak katakan murah ya, katakan murah dibanding harganya emas. Jadi emas maupun perak itu tidak boleh. Fil asohi dalam miturut kaul kang sahih wa yahrumu lan haram aidun halimani wa al-inahu wada al-muqalliyah kang seku bidahabin kelawan emas maupun fidatin atau perak itu juga diharamkannya itu menggunakan wadah yang terbuat sebagian bahan aktifnya itu terbuat dari emas ataupun perak. Jadi dari emas mutlak jelas ya. Ini emasnya tidak mutlak hanya 40% misalnya atau hanya 30%. Itu juga tidak boleh. Tapi mungkinnya
bab ini menjelaskan tentang diharamkannya wewadahan atau tempat yang terbuat dari emas. Mungkin ketika kita membuat piring ataupun mangkok ataupun gelas ataupun yang lainnya yang terbuat dari emas ataupun disepuh dengan sepuhan emas, itu termasuk salah satu perbuatan israf ya, atau perbuatan berlebihan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebihan. Ya, walaupun dengan tanda kutip berlebihan seperti apa ya. Yang jelas ketika sudah berlebihan, sudah over, itu sesuatu yang dicela oleh syarak, sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. In hasala minatul la'i syai'un, in hasala lamun hasil minatul la'i saking sebuah apa syai'un suji-uji bingerti kelawan manggang syai' ala nari ngatasnya geni neraka, ala nari ngatasnya geni, ala nari ngatasnya geni. Ketika sepuhannya itu disebut dengan menggunakan api. Waya juzulana apa istimalu ina ghairihi ma anggo wadah selainnya nakdem atau selainnya masalaka ay ghairi dhahabi tegese liyane emas wal fiddatil perak minal awani nyatane pira-pira wadah, minal awani nyatane pira-pira wadah. Kemudian diperbolehkan kita menggunakan wadah selain emas dan selaka. Tinggal ketika kita memiliki wadah yang mau kira-kira wadahnya dirawat aja sampai bocor. Iya, kita duwe wadah, kita duwe ember, ya supaya ember kita, wadah kita dirawat. Apa cara merawatnya? Ya mau menghindari sukudon, menghindari pertikaian, menghindari permusuhan. Itu salah satu cara kita merawat ember ya. Ada sampai ember gede bertahlil ya. Ember gede bertahlil bocor. Iya Pak. Ya boleh kita menggunakan wadah selain emas dan selaka. Tapi ketika kita sudah menggunakan, maka hendaklah kita bisa merawatnya supaya benar-benar ember mau orang bocor. Minal awannya tadi biro-biro wadah faslun hada fasal. Wasiwaku utawi nganggo siwak iku mustahabun den sunahaken fi kulli halin saben-saben tingkah, fi kulli halin dalam saben-saben tempat. Illa ba'da zawali angin dalam sawuse lingsir liso ini kate wong kang puasa. Liso ini kate wong kang puasa. Kemudian pasal selanjutnya adalah menjelaskan tentang disunahkannya kita menggunakan siwak ya. As-siwak lughatan ad-dalku wa alatuh ya. Siwak secara bahasa adalah gosok-gosok karo alat. Di sini siwak lebih tiga ya. Siwak disunahkan kapanpun dan dimanapun ya. Siwak disunahkan kapanpun dan dimanapun. Bahkan salah satu hikmahnya siwak itu pernah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi ngadepi musuh para kafir Quraisy, wong Islam pernah siwak kan? Cara siwaknya kayak kompak gitu. Jadi jare wong kafir Quraisy, wong Islam ini lagi ngetokkan mantra apa kan? Ilmu banget. Akhirnya dalam wong Islam para siwak, wong kafir melayu terbit-bit. Itu salah satu fadilah, salah satu hikmah yang nganggo siwak. Bahkan dari kata Nabi laula an asyqa ala ummati la martuhum bisiwak fi kulli wudu. Ketika memberatkan kepada umatku, niscaya kuperintahkan semua umatku menggunakan siwak setiap kali berwudu. Apa kata berwudu siwakan boleh? Orang yang palingnya sekilas bisa sikatan bagian daripada siwak. Yang penting kita diniati menggo siwak. Wawa tawi siwak itu mensunanil wudu setelah saking bila-bila sunai wudu. Jadi asalnya siwak disunahkan ketika hendak banyu wudu. Wa itlaku lan den mutlak ana apa siwak aidon hale maning alam ingat seperkara yustaku kang den gawe siwak apa bikin min arokin nyatane kayu arok. Kayu arok kok siwak sing oleh mau haji ya. Siwak sing ketika mau haji gawa oleh-oleh siwak atau mau Arab balik gawa siwak. Tangga teka sing Arab oleh siwak, tangga mana teka maning oleh siwak. Ditakoni duwe siwak beli. Ya beli mana? Iya tangga teka sing Arab oleh-olehnya siwak.
tangga teka umroh oleh siwak, tangga teka haji oleh siwak. Selang beberapa minggu takut ini terjadi beli. Jadi kamu apa di kain siwak ya? Hari wadi enggak. Mangga ya walaupun tidak setiap saat, tidak setiap waktu ya, maka kita melakukan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah kitab siwak salah satu sunnah muakkadatun, sunnah kangken kukuhaken ya, sunnah kang muakkad. Tapi jarang sekali di antara kita yang rutinitas menggunakan siwak, sing mudawamah istiqomah anggo siwak. Ya seperti ini ning kene ora terus Bapak Royan wis nganggo siwak. Paling harus tak kadang. Sisa-sisa ya pada hilang. Ya hilang nomor tiga ya hilang ya. Udah buktinya kelambi masih ngawet 3 tahun yang lalu anggar kami masih terlalu. Orang hilang, padahal merah putih. Orang hilang ya dinggo. Siwak oli tapi hilang maning. Hilang karena orang di jadi hajinya sederhana, tapi kalau diamalkan berarti manfaat kan mohon. Daripada hajinya luar biasa tapi diamalkan bisa. Apa paling hajinya sederhana diamalkan bisa. Jadi pengennya kok apa mohon ya. Kalau bahasa spekulasinya kan. Jadi aslinya pengennya kok apa ngaji sing gampang beli dilakoni apa paling ngaji sing angel. Ngaji ini sih mongkol-mongkol itu udah melakukan kaca. Min aroki nyatane kayu arok, kayu sing arok ya. Kayaknya mungkin akan berbeda dalam ditandur ya oli yang sekali ya. Kita ditandur biji kayak apa, kue kayak apa ya orang. Min arok nyatane kayu arok, warna dan sebagainya kayu arok. Tidak harus menggunakan kayu arok. Ya maukah adalku wa alat menggunakan jaring sekalipun itu bagian daripada siwak. Anggo sikat sekalipun itu bagian daripada siwak ya. Jadi protokol bismillahirrahmanirrahim dia bisa nganggo siwak ya. Anggo sikat bagian daripada anggo siwak supaya untune bersih oleh kesunahan nganggo siwak. Nah niku ono pentingnya ilmu ya. Bakal kasar-kasar sama kokeh untune bersih tapi ora oleh ganjaran nganggo siwak karena orang wasiwaku utawi siwak mustahabun dan sunahkan di kuliah hari di dalam saben-saben tika walanya krohul ora dan sunahkan airan ora dan makruh lan wasiwak tan siar lan makruh tansi illa faqta zawali ain dalam solusi di suami negatif kang puasa fardhu iku fardu awalan atau sunah kecuali dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ketika sudah bergesernya matahari baik itu puasanya puasa fardu ataupun puasa watazulan ila omal karohatu sifat makruh dihuru bisa sih berawal seharusnya surbe serengenge. Ketika serengenge surut maka sudah tidak lagi makruh. Waqtaru an-Nawawi waqtaran pilih sop an-Nawawi Imam Nawawi ada mal karohati ikoran anak makruh mutlakun kelawan mutlak. Ini kembali sinti arani fikih makruh jadi nawawi. Nah Imam Nawawi orang makruh. Puasa sekalipun mislingsir sekalipun mutlak tidak ada istilah makruh dalam menggunakan siwak. Wa tawi siwak ai siwak tegese siwak fi salah satu mawat yang dalam tulis biro-biro panggonan ikasa demi dan mengatakan apa istibaban dan sunahaken. Apa istibaban dan sunahaken. Min ghairiha saking liyane karoha. Ahadu tawi salah satu salata. Iku indata yuril fahmi dalam nalikana huwana cangkemin azmin saking suwene pila dan ucapakan opo huwa azmin iku sukutun man tawilun kang suwe. Ada tiga tempat atau 3 waktu siwak sangat disunahkan. Yang pertama indata yuril fahmi min azmin ketika cangkemnya mampu ya. Ketika cangkemnya mampu, maka sangat disunahkan kita menggunakan siwak. Tapi lamona usoli telung bina bisikatan siwakannya nganggo klambi, bener klambi di dalam dia. Artinya tetap kita harus dipergunakan. Meskipun pada dasarnya siwak menggunakan kayu arok, tapi hari ini
wis mangan jengkol sambel terasi misalnya kayak telung dina ora sikatan kemudian siwakan nganggo kayu bosok ya. Artinya tetap kita kudu siwak aslinya ya siwak memang mampu bersih untuk dudu malam kotori apa mana ya mau sembahyang jamaah ya oleh belum bina ora sikatan misalnya kayak kemudian siwakan nganggo lambi misalnya kayak. Jadi asalnya sunnah bisa jadi makruh bahkan bisa jadi haram ketika sudah mengganggu tetangga kita. Islam hakikatnya itu mengajarkan kita kesehatan. Islam mengajarkan kita kedamaian. Islam mengajarkan kita tidak mengganggu satu sama lain. Jadi aja sampai cara mancing ketika suwe cangkem menang atau cangkem mampu disunahkan mampu siwak ya. Huwa utawi asli tarbul akli ninggal mangan, ikut tarbul akli ninggal mangan. Jadi orang mangan berarti puasa ya. Puasa sedina suntuk ya, dulu mangan apa-apa kemudian nganggo siwak. Iku asal hukumnya sunnah. Tapi ketika memang mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan tetangga kita, maka perlu kita siasati atau perlu kita lakukan hal-hal yang membuat tetangga kita nyaman. Wa inna ma qala nang pastine ngucap amin pastine dawuh sebagai muslim ayat istaya qadri tegese indah nalikane bilir minan naumi saking turu. Kemudian yang kedua sangat disunahkan ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur sangat disunahkan kita menggunakan siwak ya. Jadi hari sing dapat kita pahami dan dapat kita lakukan yaitu tadi sikatan intinya ya. Siwakan-siwakanku sikatan ya. Jadi ketika bangun tidur kita sangat disunahkan untuk menggunakan sikat ataupun siwak. Wasal itu indal qiyami ila sholat. Kemudian sangat disunahkan kita menggunakan siwak ketika kita hendak melaksanakan sholat ya. Cuma mau siwak tapi tadi bilang siapa siwak? Ya si jilur. Hilang banget nomor di ini. Orang dianggap penting ya. Jadi sesuatu ketika dia dianggap penting ya hilang sirna. Tapi ketika kita menganggap penting ya insya Allah. Jadi intinya ya punten ya. Ya punten orang lagi merendahkan ataupun menyepelekan ya. Sebenarnya bakal masalah ibadahku ya seorang beda diri. Kalau saya kita awammu ibadah masih terpaksa, ibadahku masih akeh dikiungnya ya. Iya. Jadi menganggap ibadahku ya masih sepele, anggap ibadahku begitu penting ya. Padahal kita diberikan Gusti Allah dikakon ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah menggunakan siwak ya. Jadi bakasi sepele direndahkan itu bukan mustahil. Apalagi ibadah-ibadah sing berat ya. Ibadah-ibadah sing kaitan karo hati ya. Ibadah-ibadah sing kaitannya karo bersih hati, kotore hati. Jadi sebenarnya sederhana menilai kita masing-masing ya, menilai diri kita sendiri. Kita itu sebenarnya peduli ke dalam sesuatu yang dianggap menurut umum itu remeh ya, menurut umum itu sepele ya. Ketika kita sudah merendahkan sesuatu yang kecil, maka bukan tidak mungkin ya, yang besar sekalipun akan kita sia-siakan, akan kita rendahkan. Ya kan logikanya, apakah bisa ngitung siji loro telu, apakah bisa ngitung 1000 berarti kan bisa ngitung siji loro. Yang ngitung siji loro dia bisa ya. Jadi golongannya kita secara umum ya, golongannya kita gayanya baik. Pengen ibadah usi makome hakikat fana, masalah ya, masalah. Terkadang hal-hal sing sepele ya kita tinggalkan. Ya sih makan sepele ya. Supaya kabur banget, cuma prakteknya ya memang masih kelalaian karena menganggap sepele, tidak menganggap penting. Tapi ketika menganggap penting, insya Allah ya sederhana tapi dapat memperoleh pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'akadu aidon lam dadi kuku aidon halimani fi ghairi salasati dalam lian mengkono-mengkono telu al-madhkurati kang den sebut bima saking perkara wa kang utawi iku madhkur den sebut fil mutawalati ing dalem kitab kang den jembaraken keterangan. Kakira adil Qur'an kaya maca Qur'an. Wa isfirori isnani lan dadi kuninge pira-pira untu.
Kemudian disunahkan lagi selain ketika kita sehabis puasa, sehabis bangun tidur, ketika hendak melaksanakan sholat, juga disunahkan kita menggunakan siwak ketika hendak membaca Al-Quran. Tidak boleh. Orang ilok ya, orang ilok guru ada yang baca. Iya, monggo siwak sedurunge maca Quran ilok beli. Orang sih cara ini, orang guru ada yang baca. Quran yang bacanya mau bengek-bengek mau tajuk ngaji. Orang seperangkat di situ tuh ya. Tapi insya Allah bulan Husnudon monggo jamaah sedanten ya, sedanten ahli Quran, sedanten ahli ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedanten yang menika ahli sunnah, ahli nglakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ya walaupun tidak keseluruhan, maksudnya yang ambil dia ketika kita melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi secara keseluruhan ya ini itu kita Nabi ya. Ya belum melakukan salah satu sunnah Kanjeng Nabi, wis alhamdulillah. Untuk mencapai sempurna yang masih ada. Ya mau bagaimana bisa sempurna ya? Siwak sing rendah, sing sederhana dia masih ditinggalkan. Ya gambarannya kan mau betul. Wa isfiroril isnani lan inggal malikane dadi kuningnya biro-biro untuk. Jadi untunya kotor hendaklah kita menggunakan siwak. Wa yusanu lan den sunah kono bayan wiya yen dan niat sapa wong bisiwak kelawan anggo siwak as-sunnah tati nglakoni kesunahannya. Jadi sunah kita nganggo siwak niat nglakoni sunahe Kanjeng Nabi. Wa ayyastaka lan yen nganggo siwak sapa wong biyamini kelawan tangan tengene wong dadi nganggo siwak hendaklah menggunakan tangan aja nganggo tangan kiri. Kuna mangan tangan kiri minum tangan kiri, cewek tangan kiri, dicampur-campur ada kemponan ya. Padahal Islam sudah mengajarkan tangan kanan itu untuk makannya, tangan kiri untuk bersuci. Wa yabda'ulan yen tangawiti wa yabda'alam yen tangawiti sapa wong bil janibi kelawan arah al-aimani kang tengen min famihi saking cangkeme atau saking tubuke. Kemudian hendaklah kita menggunakan siwak dimulai dari sisi kanan dulu. Maka dipraktekkan artinya sindarane ilmu manfaat itu ilmu sing dilakoni. Manggo sikat protot ya. Bismillahirrahmanirrahim di atas nganggo siwak ya. Caranya tangan-tangan kemudian diajarkan di sisi kanan kiri. Wa ayyamur lan yatan bolak-balik kanan kiri maju mundur. Kalau wis betul ya wis ya. Yang betul odol ya teman-teman. Wa ayyamur lan yatan lakuaken atau bulan balik sapa wong ing siwak ala safi halqihi ing atase dhuwure gorokane wong tim roran kelawan lakuaken latifan kang lembut kalem ya. Monggo siwak ka kalem aja rasa gurusu gusine kecocok ya. Akas wis karo akas rasa gurusu ya mencilak ya. Ya kecocok untune gusine kan. Wala karo si adrosi ilan yang atasnya biro-biro untuk bangunan ya jadi untuk kanan untuk kiri termasuk untuk bagian dalam hendaklah kita dibersihi dengan menggunakan siwak kembali secara bahasa adalah kita menggosok-gosokkan untuk menggosok-gosokkan gigi dengan menggunakan alat bukan menggunakan jari bahkan menggunakan jari bukan disebut dengan siwak. Fastun fi furudil wudu'i. Nah insyaallah pertemuan berikutnya menjelaskan tentang wudhu. Sing wis banyu wudhu ya alhamdulillah, sing durung wudhu ya pada banyu wudhu ya. Tapi wudhu, sholat ya, siwak, ya pokoknya pelajaran Nabi Muhammad benar sekarang kalau kita berbuka sih dua tahun di mana tertinggal. Mereka saksi kalau kita bisa apa ya, bisa apa. Jadi engkau minggu mana insya Allah menjelaskan tentang wudhu, kemudian menjelaskan tentang sholat. Bagaimana kita wudhu supaya wudhu kita diterima, bagaimana kita sholat supaya sholat kita sah diterima. Hadirin jamaah rahimakumullah, kirana langkah pawatan yang ada dalam mata yang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.